Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Sekarang kita masuk ke materi bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Jadi pada materi ini kita akan membahas mengenai demokrasi pada umumnya dan demokrasi Pancasila, khususnya demokrasi yang berlaku di negara kita. Nah, di akhir pembelajaran ini nanti ada tugas-tugas yang harus Anda jawab dan Anda kerjakan di dalam buku tugas. Jangan lupa dikerjakan di buku tugas, besok dikumpulkan kalau sudah selesai dari tugas bab 2 seluruhnya. Oke, kita mulai agar durasi waktunya tidak terlalu lama. Kita masuk pada materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mendalami materi tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu merasakan manfaat pelaksanaan demokrasi di negara kita. Sebagai langkah awal dalam mempelajari materi bab ini, coba kalian nanti amati gambar 2.1 di bawah ini. Nah, ini gambar yang pertama. Anda bisa lihat kelas atau siswa sedang melakukan diskusi, terus searah jarum jam ke kanan, dan pelaksanaan pemilu. Seperti yang Anda ketahui, bulan Desember nanti ada pilkada serentak, di mana di Kabupaten Klaten sendiri akan ikut pilkada serentak dengan pemilihan bupati dan wakil bupati. Anda nanti yang sudah memenuhi persyaratan bisa melakukan pemilihan. Terus gambar yang ketiga, yang pojok kanan bawah, Anda bisa lihat ini adalah musyawarah di lingkungan masyarakat, mungkin di tingkat RT atau di tingkat RW atau di dalam lingkungan masyarakat diadakan musyawarah untuk memutuskan suatu permasalahan bersama. Nah, di gambar yang terakhir di pojok kiri bawah itu gambar tentang diskusi atau pertemuan yang diadakan di balai desa untuk membahas permasalahan di tingkat desa. Kira-kira itu mungkin Anda bisa memahami sendiri dari gambar tersebut. Kita langsung masuk materi berikutnya. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Peristiwa di atas merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Bagaimana perwujudan dari sikap tersebut? Coba kalian amati masing-masing kehidupan. Kalian amati kehidupan dalam keluarga masing-masing. Apakah dalam membahas segala permasalahan, misalnya pembagian kerja, peraturan keluarga, pilihan sekolah, dilakukan melalui musyawarah? Pernah enggak ini melakukan musyawarah? Tentu saja setiap keluarga pasti pernah melakukan atau sering melakukan musyawarah antara anggota keluarga. Apakah kalian diberi kebebasan untuk mengembangkan pendapat dalam musyawarah di keluarga tersebut? Nah, silakan, itu untuk menghidupkan demokrasi di dalam rumah tangga. Yang kedua, demikian pula di sekolah, apabila guru dalam proses pembelajaran senantiasa memberi kesempatan kepada kalian untuk bertanya, berdiskusi dan mengemukakan pendapat, di sekolah kalian telah berkembang sikap demokratis. Yang tiga, begitu pula di lingkungan masyarakat, apabila setiap permasalahan diselesaikan dengan musyawarah mufakat, masyarakat tersebut sudah mengembangkan sikap demokratis. Adanya pertemuan anggota warga masyarakat kemudian membahas suatu permasalahan yang dihadapi di lingkungan tersebut, itu adalah sikap demokratis. Dalam lingkup negara, apabila sebuah negara melaksanakan pemilihan umum secara jujur dan adil, negara tersebut telah menerapkan demokrasi.
Selain itu, apabila negara juga memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negaranya, dalam negara tersebut demokrasi telah dibudayakan. Ingat, Indonesia ini termasuk negara demokratis. Ya, negara demokratis, negara yang termasuk negara yang paling demokratis. Kita lanjut sekarang yang pertama, A. Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya kalian tidak terjebak pada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah. Jadi jangan salah menafsirkan demokrasi. Terus makna demokrasinya, kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Jadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu adalah demokrasi. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Ini diserap dalam bahasa Inggris itu. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil rakyat yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Ini demokrasi menurut KBBI. Oke, kita lanjut sekarang. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. A government by the people, for the people, from the people. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan negara. Dengan demikian, sebagai suatu konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Ini foto atau gambar dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16. Periodenya 1861 sampai 1865. Terkenal sebagai peletak konsep dasar demokrasi. Abraham Lincoln. Kita lanjut sekarang klarifikasi demokrasi. Demokrasi diklarifikasi menjadi 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, yang kedua berdasarkan ideologi, dan yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi dilihat dari titik berat perhatiannya, ada 1. Demokrasi liberal, 2. Demokrasi material, dan 3. Demokrasi gabungan. Sedangkan berdasarkan ideologi, demokrasi itu dibagi menjadi demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Ingat, proletar. Yang C, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, dibagi menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung itu rakyat langsung ikut menentukan pilihannya. Demokrasi tidak langsung itu melalui perwakilan itu. Silahkan dipelajari, dicermati
dan dipahami. Berikut ini dapat dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. Tadi ada demokrasi formal. Dari titik berat yang menjadi perhatiannya, satu, demokrasi formal, demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Di formal itu menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Dua, demokrasi material, demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis, maka disebut dengan demokrasi di negara komunis. Tiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal atau demokrasi yang dilaksanakan di negara-negara liberal dan demokrasi yang diterapkan di negara-negara komunis atau material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Nah, kita lihat sekarang berikutnya. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahnya, demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi itu mengatur dan membatasi kekuasaan. Dua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Ini orang-orang di Rusia. Marxisme itu dari kata asalnya adalah Karl Marx, nama orang, isme itu paham. Jadi paham yang diajarkan oleh Karl Marx itu adalah paham komunis. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Jadi masyarakatnya itu sama rata, sama rasa. Manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi untuk mencapai tersebut, apabila dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Cronenberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Anda bisa lihat contohnya itu di negara Korea Utara, di mana rakyatnya sangat mendewa-dewakan pemimpinnya itu. Yang C, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Jadi kehendak rakyat itu disalurkan melalui cara yang bagaimana? Demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum, negara, atau undang-undang secara langsung. Jadi rakyat ikut secara langsung. Apa ada yang begitu? Ada. Terus yang kedua, demokrasi tidak langsung. Paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah, berarti kalau demokrasi yang langsung itu karena wilayahnya sedikit atau sempit, kemudian rakyatnya juga sedikit,
itu bisa dilaksanakan melalui demokrasi langsung. Langsung rakyat memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan pilihannya. Misalnya di negara Swiss itu sering dilaksanakan dalam bentuk demokrasi langsung untuk menentukan apakah suatu undang-undang itu berlaku atau tidak. Yang B, sekarang masuk yang B, kita mulai dengan dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Nomor 1, kita lihat prinsip-prinsip demokrasi Pancasila di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila. Ingat-ingat, untuk merumuskan demokrasi Pancasila sebagai dasarnya adalah sila keempat Pancasila. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lain. Bulat dan utuh, Pancasila secara bulat dan utuh. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Notonegoro yang menyatakan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang maha, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau Anda ditanya demokrasi Pancasila itu apa? Adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sila keempat, yang bersila 1, bersila 2, bersila 3, dan bersila ke-5. Kalau diringkas begitu, tapi kalau ditulis lengkapnya seperti apa yang disampaikan oleh Notonegoro. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sokoguru demokrasi. Sebagai berikut, sokogurunya itu dalam negara demokrasi pasti ada kedaulatan rakyat. Artinya kedaulatan rakyat adalah kekuasaan di tangan rakyat. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Jadi pemerintahan itu didasarkan atas kehendak rakyat yang diperintahkan rakyat. Yang C, kekuasaan mayoritas. Jadi ada kekuasaan mayoritas. Dan D, ada hak-hak minoritas, jadi melindungi hak-hak yang kaum minoritas. E, dalam negara demokrasi ada jaminan hak asasi manusia. Jaminan HAM itu pasti ada di dalam negara demokrasi. F, pemilihan yang bebas dan jujur. Jadi pemilu itu yang bebas, jujur. Kalau di negara kita jujur dan adil. G, persamaan di depan hukum. Ini artinya setiap warga negara itu berkedudukan yang sama di depan hukum. Tidak ada yang berbeda-beda statusnya karena semua warga negara sama kedudukannya. Yang H, proses hukum yang wajar. Wajar itu diartikan sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggarnya. I, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Jadi, termasuk kekuasaan pemerintahan dan lembaga-lembaga negara itu diatur dalam konstitusi atau hukum dasar. Adanya pluralisme sosial, jadi kelompok masyarakat sosial yang berbeda-beda, masyarakat ekonominya, status ekonominya yang juga berbeda, dan aliran politiknya juga berbeda-beda. Terus yang K, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat.
itu adalah sokok guru demokrasi. Kita lanjut, demokrasi dan penerapan demokrasi Pancasila. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini kalau di Indonesia 10 pilar menurut Ahmad Sanusi. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia itu berlandaskan pada Tuhan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan menggunakan akal sehat. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, jadi rakyat yang menentukan. 4. Demokrasi dengan rule of law, dengan aturan hukum yang berlaku. 5. Demokrasi dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan, di negara kita mengenal pembagian kekuasaan. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia, menjamin hak asasi manusia dalam pasal 28A sampai 28C di Undang-Undang Dasar 1945. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya merdeka itu adalah lembaga peradilan itu tidak berada di bawah pengaruh dan tidak berada di bawah tekanan lembaga apapun juga. Itu merdeka. Terus 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Jadi pelaksanaannya diserahkan kepada daerah, itu otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran, mencita-citakan kemakmuran bagi rakyatnya. Dan 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial, jadi untuk seluruh warga negara. Nah, kita selesai pada materi pertemuan pertama ini. Anak-anak, kita sekarang masuk ke latihan soal. Silahkan dikerjakan uji kompetensi bab 2 latihan soal. Ingat, kerjakan di buku tugas. Tulis tugas 1 dari bab 2 begitu. Jadi judulnya tugas 1 bab 2 atau bab 2 dari tugas 1. Biar seragam saja tulisnya. Tulis tugas 1 bab 2. Pertanyaan ini, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Jelaskan macam-macam demokrasi, jelaskan sokok guru demokrasi universal. Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lain. Nah, demokrasi lain di sini adalah demokrasi yang liberal dan demokrasi yang komunis. Carilah perbandingannya. Itu paling tidak ada 4 atau 5 perbedaan. Itu Anda bisa mengerti. Yang kelima, kemukakan prinsip-prinsip yang diperlukan, yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Nah, karena anak-anak supaya tidak durasi waktunya lama, ini saja sudah cukup makan waktu lama. Terus, nah, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bisa dimengerti dan bermanfaat bagi Anda semuanya. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Ini saya tampilkan cara benar memakai masker. Karena COVID-19 ini yang semakin hari semakin bertambah yang terkena virus, maka Anda harus selalu memakai masker. Nah, ini tata cara memakai masker yang benar. Silahkan ini yang masker kesehatan itu caranya 1 itu, nomor 2 ditekan di antara 2 hidung dengan jari itu, ya, jadi rapat. Demikian anak-anak, ada kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.